Shalom Bapak Ibu, kita dipertemukan lagi dalam acara Renungan Harian Toraja edisi Jumat 20 Agustus tahun 2021. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kasih, karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih dapat dipertemukan dalam acara Renungan Harian Toraja hari ini. Kami akan melandasinya membaca firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan menuntun dan menguasai kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik, dapat kami memahaminya dan merenungkannya, sehingga firman ini menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa
atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian, segeralah bawa Bapa kemari. Lalu, dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Yang akan menjadi tema perenungan kita, yakni akui dan terima keluargamu. Akui dan terima keluargamu. Tarimai siadamu pembunianani tu rapumu. Ada seorang anak yang lahir, tumbuh dan besar di semua desa terpencil. Untuk menggapai cita-citanya, ia pergi merantau. Lalu, ia pun berhasil di sana. Suatu waktu, orang tuanya menyusul mencarinya dan mendapatkan anaknya tampil dengan kemewahannya. Namun, melihat kondisi orang tuanya, ia pun tidak mengizinkannya tinggal di rumahnya. Tetapi, ia menyewa sebuah kamar di rumah kontrakan karena malu melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Kisah hidup Yusuf adalah sebuah kisah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Perjalanan hidup yang sangat tragis sebelum ia mencapai puncak kesuksesannya. Dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke saudagar yang pergi ke Mesir. Kisah itu menjadi rentetan panjang perjalanan hidupnya menuju kesuksesan. Ketika ia berada pada puncak kesuksesan, saudaranya datang sekedar membeli gandum karena mereka kelaparan di negerinya. Ia tidak tahan melihat kondisi saudaranya. Ia memperkenalkan dirinya, lalu menerima saudaranya apa adanya. Yusuf tidak mengungkit kisah hidup mereka yang sudah berlalu. Yusuf mengilhami semua itu adalah cara Allah untuk memelihara kehidupan. Yusuf melihat semua dinamika hidup yang telah berlalu dalam perspektif ilahi, yaitu kehidupan.
Mungkin Anda punya kisah hidup yang sangat tragis seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi berkenankah kita untuk berkomitmen bahwa tidak ada ruang untuk sebuah pembalasan atau dendam selain berdamai dengan diri sendiri dan keluarga. Karena itu, akuilah diri dan akuilah keluarga, apapun keadaannya. Karena diri dan keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menanam baik di dalam hati kami. Sehingga firman ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami di dalam keluarga, juga bagi sesama kami, untuk saling menghargai, mengakui apapun keadaan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di surga, kehidupan kami hari ini dan selanjutnya, kami senantiasa bertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memberkati, Engkau akan menuntun dan menjagai kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, juga dari pencobaan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera, karena Tuhan menuntun dan menyertai kami. Inilah ungkapan syukur doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan, karena kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.